Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi. Aku mau ajak teman-teman untuk bahas lagi firman Tuhan yang berjudul tentang Gospel Encounter, di mana Gospel Encounter ini sesuai dengan tema kita, yaitu Kingdom Encounter. Nah, sebelum kita belajar lebih dalam lagi tentang Gospel Encounter ini, teman-teman, aku mau ajak teman-teman untuk mengingat kembali Kingdom Encounter itu apa. Jadi Kingdom Encounter ini adalah perjumpaan pribadi dengan kerajaan Allah, dengan kuasa Tuhan, sehingga pada akhirnya kita mengalami transformasi hidup, di mana kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya kita mengalami perubahan-perubahan hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dengan apa yang Tuhan harapkan. Nah, lalu teman-teman, kita akan belajar kembali tentang Gospel Encounter. Apa sih yang dimaksud dengan Gospel Encounter? Jadi Gospel Encounter ini adalah perjumpaan kita secara pribadi dengan Injil Tuhan, dengan Injil itu sendiri, dengan kabar baik itu sendiri, teman-teman, di mana hati kita bertemu dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi hal ini tentu saja tidak dilakukan dengan Tuhan saja yang datang kepada kita, berjumpa dengan kita, tetapi kita juga melakukan perjumpaan itu, teman-teman, secara paksaan, teman-teman. Jadi kita harus paksa diri kita, teman-teman, untuk mematikan kedagingan kita untuk kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara sengaja, teman-teman. Nah, lalu teman-teman, aku akan ajak teman-teman untuk buka kitab di Matius 13, dan di sini ada di Matius 13 ayat 1 sampai 3 sampai 10. Nanti di Matius 13-nya teman-teman bisa baca kembali. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan ia mengucapkan banyak hal perumpamaan kepada mereka, teman-teman. Lalu di ayat 10, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan? Ini ada di Matius 13 ayat 1 sampai 3 dan 10. Di mana di sini kita bisa lihat, teman-teman juga bisa baca bahwa ada orang-orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan, di mana mereka punya tujuan sendiri, punya tujuan pribadi. Sama kayak kita ya, teman-teman, kita selalu datang ke Tuhan ketika kita punya tujuannya sendiri, kita punya mimpi, teman-teman, kita punya keinginan, cita-cita, sehingga itu membuat kita datang kepada Tuhan dengan tujuan pribadi. Padahal sebetulnya, teman-teman, kenapa Tuhan berbicara tentang perumpamaan kepada mereka, bahwa Injil itu adalah misteri dari kerajaan sorga, misteri dari kerajaan Allah, di mana Injil mengungkapkan tentang isi hatinya Tuhan, mengungkapkan apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan harapkan. Tetapi ternyata sangat disayangkan, kita sebagai manusia kadang nggak sadar tentang apa yang Tuhan mau. Kita cuma mau datang ke Tuhan ketika kita ada maunya aja. Padahal sebetulnya encounter itu, teman-teman, bagaimana dia berbicara itu tentang kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri, teman-teman. Lalu perumpamaan apa saja yang dimaksud oleh Tuhan, teman-teman nanti bisa baca di Matius 13. Di sini adalah perumpamaan tentang benih, di mana yang pertama adalah benih di pinggir jalan. Ini adalah gambaran hati orang yang keras dan tertutup sama firman Tuhan ya, teman-teman. Dia nggak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, sehingga akhirnya iblis dapat merebutnya. Lalu benih di tanah berbatu, di mana di sini ada hati yang menerima firman Tuhan dengan sementara, namun nggak memiliki ketahanan, teman-teman. Jadi ketika ada cobaan datang, ujian datang, firman itu hilang dari dirinya, teman-teman, dan dia juga kehilangan iman dan tidak dapat bertahan di dalam pengajaran Tuhan. Lalu yang ketiga adalah benih di semak duri. Ini adalah gambaran hati yang dimana kita terlalu sibuk memikirkan dan mengkhawatirkan tentang kebutuhan hidup dan juga gaya hidup kita. Dan yang terakhir adalah benih di tanah yang subur. Ini adalah benih yang diharapkan Tuhan, teman-teman, di mana adalah gambaran hati kita bisa terbuka, bisa jujur dan siap untuk menerima firman Tuhan. Sehingga akhirnya ketika datang hal yang gak enak di dalam kehidupan kita, kita tetap setia sama Tuhan, dan firman itu pada akhirnya bertumbuh di dalam setiap proses demi proses kehidupan kita.
Lalu yang kedua, apa penghalang gospel encounter? Yang pertama adalah hati yang menebal, dimana ini keras, tidak responsif terhadap firman Tuhan. Telinga yang berat mendengar, dimana ini juga telinga kita sulit menangkap suara Tuhan, teman-teman. Lalu mata yang tertutup, dimana ini tidak mampu melihat realitas rohani, dimana hati yang menebal, kita nggak mau tahu tentang firman Tuhan. Telinga yang berat mendengar, teman-teman, terlalu sibuk mendengarkan, terlalu sibuk dengan kita datang kepada Tuhan, punya agenda-agenda kita sendiri, sehingga kita juga pada akhirnya sulit menangkap suara Tuhan, apa maunya Tuhan, karena pikiran kita, hati kita fokusnya sama diri kita. Dan mata yang tertutup, dimana kita nggak bisa melihat realitas rohani. Ini ada di Matius 13 ayat 14 sampai 15. Nah, penghalang-penghalang ini teman-teman bisa membuat kita ini menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Apa saja? Yang pertama adalah kuasa, dimana kita memiliki keinginan untuk memegang kendali dalam segala hal. Kalau nggak diikutin, kita akan kecewa, contohnya. Lalu penerimaan, di mana ada kebutuhan yang berlebihan, kita butuh pengakuan manusia, yang contohnya adalah kita pengen diterima, itu juga pada akhirnya membuat kita jadi sombong. Lalu ada kenyamanan, ada di sini ada diri kita yang nggak mau keluar dari zona nyaman, dan juga ada kontrol, di mana di sini kebutuhan untuk mau tahu segalanya dan juga ingin perfect di dalam segala hal seperti apa yang dia mau, teman-teman. Jadi keempat ini kalau nggak bisa kita sadari dengan baik, sadari dengan benar, ini akan bisa menjadi berhala di dalam kehidupan kita, teman-teman. Nah, lalu yang ketiga adalah bagaimana membangun atau mengalami kingdom encounter. Mengalami gospel mengalami kingdom encounter, di mana kita mengalami gospel encounter adalah kita yang memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan bersedia untuk diajar. Jadi kayak yang tadi aku bilang, teman-teman, bahwa ketika kita mau punya hati yang diajar, jangan kita punya hati yang menebal, jangan kita punya telinga yang berat mendengar, dan juga jangan kita punya mata yang tertutup. Ketika kita mau diajar, teman-teman, kita juga harus punya hati. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus punya kerendahan hati, teman-teman, untuk kita mau diajar dalam setiap proses demi proses yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita, dalam setiap ujian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dan percaya sama apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita, bahwa susah atau dukanya ikut Tuhan pasti akan ada rancangan-rancangan, dan Tuhan punya rencana di situ, teman-teman. Ini adalah sikap hati atau perubahan yang pada akhirnya yang kita alami ketika kita memiliki hati yang diri kita bertemu dengan gospel encounter itu. Yang pertama adalah mencintai Tuhan lebih dari segalanya, bersedia diajar dan dikoreksi oleh firman dan Roh Kudus, membuka diri sepenuhnya kepada karya Injil yang mentransformasi. Jadi itu adalah gospel encounter, teman-teman. Dan bagaimana kehidupan aku, di sini aku mau kesaksian, teman-teman, ketika di mana berhala aku saat ini. Jadi berhala aku saat ini adalah di kenyamanan. Aku belajar keluar dari zona nyaman aku sendiri, yaitu di mana ketika zona nyaman aku sendiri, aku keluar dari zona nyaman aku sendiri, di mana aku sudah mulai menjalani pemuritan, teman-teman. Itu sangat susah untuk aku keluar dari zona nyaman, karena zona nyaman aku adalah yaitu manusia, teman-teman. Pengennya pulang, pengennya dari kerjaan, pengennya pulang, tidur, istirahat, scroll handphone, teman-teman. Tapi ada beberapa hari-hari di mana ketika aku harus keluar dari zona nyaman aku untuk aku bisa belajar lebih lagi tentang firman Tuhan. Seperti yang aku bilang, aku harus paksa daging aku, paksa diri aku, paksa mematikan daging aku, paksa diri aku untuk belajar tentang firman Tuhan. Karena kalau enggak, kita nggak akan mengalami, aku sendiri nggak akan mengalami transformasi itu, teman-teman. Jadi walaupun sekarang aku masih diproses di kenyamanan ini, teman-teman, tapi
aku mencoba untuk melawan agar ini nggak jadi berhala di dalam kehidupan aku, teman-teman, supaya aku lama-lama tidak merasakan kenyamanan aku ini akhirnya membuat aku jadi enak dilakukan, teman-teman. Jadi aku harus tahu dan sadar betul bahwa jangan sampai kenyamanan ini jadi berhala di dalam hidup aku. Ini ada points to ponder, teman-teman. Yang pertama, apakah aku hanya memahami Injil secara teori atau sungguh mengalami secara pribadi? Lalu yang kedua, apakah aku memiliki hati yang terbuka dan teachable atau mulai keras terhadap kebenaran? Yang ketiga, berhala hati apa yang diam-diam menduduki tempat Tuhan di dalam hidup aku? Lalu seberapa sering aku membiarkan Roh Kudus menyelidiki dan mengubah hatiku? Oke, teman-teman, nanti kita bahas points to ponder ini. Aku harap kita semua bisa terbuka dan pada akhirnya kita sadar bahwa tujuan kita hidup adalah untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Aku sudah selesai, teman-teman. Terima kasih.